Sebelumnya aku pengen cerita dulu ke teman-teman ya, yaitu tentang passion dan ikigai. Apa aja sih itu maksudnya gitu. Aku kuliah pun di jurusan kebidanan. Teman-teman, welcome back to my channel. Nah, kali ini di Sadis episode yang ke-7 kita mau masak kesukaan kakak. Kita mau bikin apa? Hamburger. Kita mau bikin burger, sekaligus kita mau ngobrolin tentang passion dan ikigai ya, supaya teman-teman itu kalau bangun di pagi hari buka mata tuh ngerti, oh aku mau ngelakuin ini gitu ya, enggak ngaca terus aku siapa, aku di mana gitu ya teman-teman. Jadi biar hidupnya itu lebih punya tujuan hidup lagi teman-teman. Kita mau ngobrolin itu hari ini ya. Oke, nah ini kita mau masak burger. Bahannya ada apa aja? Yang pertama ada daging ya. Dagingnya boleh dicampur antara daging yang berlemak dan enggak, biar rasanya itu nanti aromanya tuh lebih harum teman-teman. Terus aku pakai roti biasa buat hamburger ya. Terus ada keju slice, ada tomat, timun, ada selada, terus ada saus dan juga ada mayonnaise teman-teman. Oke. Nah, terus ada mayonnaise, ada tepung roti, ada 2 telur, dan juga ada bawang putih ya. Di sini aku nggak pakai bawang bombay, aku pakai bawang putih teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau kasih teman-teman cerita dulu tentang kisah nyata aku. Oke, langsung aja ya. Nah, aku adalah Risma, aku anak terakhir dari 2 bersaudara. Dan aku itu hidup di lingkungan yang keluarga aku tuh kebanyakan tenaga kesehatan semua. Ibu aku, om aku, pak de aku, semuanya lah gitu, kayak perawat, apoteker. Di keluarga ibu aku tuh hampir semuanya itu dalam satu keluarga tuh kalau nggak satu ya 2 atau bahkan lebih yang tenaga kesehatan gitu teman-teman. Nah, udah tuh dari kecil gitu ya, dari kecil tuh udah mikirnya tuh kayak ya aku nantinya bakal ke bidang itu gitu kan. Aku suka sama mata pelajaran IPA, bahkan aku suka sama biologi, spesifik banget gitu loh, kayak emang aku nanti ya mau ke bidang kesehatan gitu loh, yang ngurusin orang sakit dan sebagainya kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya aku kuliah gitu ya. Aku kuliah pun di jurusan kebidanan teman-teman, ya kan, kesehatan banget gitu kan. Nah tapi selanjutnya takdir berkata lain gitu ya. Pas aku masih kuliah semester 1, karena aku pengen bisa kan kuliah sambil punya penghasilan, aku nemuin bisnis Oriflame gitu kan, yang aku kerjain sambil kuliah, karena aku ngerasa kalau kuliah aku tuh bidang aku banget gitu ya. Kuliah aku tuh bidang yang aku banget gitu loh, kesehatan banget. Terus aku juga dari sebelumnya tuh kayak udah ngebaca-baca kayak buku kesehatan tuh juga banyak di rumah gitu. Jadi aku sama sekali nggak nemuin kesulitan di kuliah aku, bahkan I'm very love and enjoy it gitu. Aku suka banget sama bidang kuliah aku ini. Aku happy kuliahnya, aku suka sama teman-temannya, dosennya aku deket ya, yang kayak gitulah pokoknya. Sampai aku kuliah sambil ngebisnis pun itu tuh nggak masalah banget buat aku gitu loh teman-teman. Aku bisa ngejalaninya gitu kan. Dan aku pun alhamdulillah juga dapat nilai yang lumayan bagus. Setiap semesteran tuh nilai aku cum laude teman-teman. Saking aku ngerasa kalau Risma tuh ya orang kesehatan banget gitu loh ya. Aku ngerasa kalau passion aku tuh ada di kesehatan. Aku ngerasa tuh kayak passion aku tuh kesehatan banget gitu. Risma tuh orang kesehatan gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya kayak 4 tahun tuh kuliah tuh nggak berasa lah teman-teman. Kuliah sambil bisnis tuh nggak berasa gitu. Walaupun pressure-nya pasti ada, tapi aku enjoy ngejalaninya. Udah tuh aku lulus kuliah, aku merit, dan 3 bulan setelah aku merit, aku hamil anakku yang pertama. Aku sama sekali belum ngerasain dunia kerja di kesehatan gitu kan. Pas aku lulus kuliah, bonusku di bisnis aku tuh udah 8 digit teman-teman, dan itu lumayan banget gitu kan. Kalau kita kerja di kantoran tuh mungkin itu tuh gaji atas-atasannya gitu loh ya. Dan
kalau aku fresh graduate yang lamar kerja nggak akan mungkin digaji yang segitu gitu kan. Tapi ini nggak ngomongin masalah soal gaji, tapi saat aku hamil itu tuh aku bener-bener yang butuh bed rest, aku bener-bener yang mual muntah tuh setiap hari gitu ya, yang lemes banget, pusing. Dan menurut aku juga nggak mungkin kalau misalnya aku tuh harus kerja, ngelamar kerja apalagi anak baru gitu ya, di kondisiku yang sekarang ini, yang lagi hamil ini. Udah tuh hamil anak pertama 5 bulan mual muntah parah ya teman-teman ya. Terus setelah itu melahirkan, punya anak, punya dunia baru, adaptasi baru. Dan pas anak aku usianya setahun 14 bulan tepatnya, itu ternyata aku positif hamil lagi ya. Nah, di kehamilan anak yang kedua ini jauh lebih parah banget teman-teman. Aku mual muntahnya tuh sampai dalam waktu 9 bulan, dan aku harus rawat inap di rumah sakit juga sampai yang kayak gitu. Parah banget pokoknya nenek anak yang kedua ini ya. Nah, dan and then finally I'm here. Sekarang aku di sini gitu ya, yang nggak kerja di bidang kesehatan gitu ya, yang aku ngerasa dari kecil tuh passion aku banget, tapi aku nggak bekerja di sana. Aku kerja di rumah sambil ngurus anak aku ngerjain bisnis Oriflame aku yang tadi aku ceritain waktu masih kuliah tadi teman-teman gitu ya. Nah, jadi apa nih relate-nya gitu ya antara yang aku ceritain sama passion aku gitu. Jadi yang namanya passion itu nggak bisa saklek ya teman-teman ya, dan passion itu bisa kita cari sepanjang hidup kita teman-teman, kayak gitu loh. Oke. Aku udah banyak banget cerita di pembukaan ini, dan sekarang kita mari bikin burgernya. Kita mulai dengan mencacah dagingnya lebih dahulu ya. Oke, let's go. Nah, sekarang kita mau cincang dagingnya, teman-teman pakai meat mincer. Aku pakai meat mincer karena kalau pakai blender itu konsistensinya itu beda ya teman-teman ya, kayak cincangannya itu lebih baik pakai meat mincer. Oke. Nah, langsung aja kita masukin dagingnya. Hati-hati karena ini pisaunya tajam banget. By the way, ini hadiah juga dari Oriflame loh teman-teman. Masukin dagingnya. Oma, hati dulu, itu pisaunya hati. Banget, makanya kita tinggal pasin ke sini. Pastiin pas antara lubang dan tadi ya, antara pisaunya. Terus tinggal kita pencet gini aja. Nah teman-teman, ini dagingnya udah kita cincang kayak gini ya. Sekarang selanjutnya kita bikin daging burgernya. Kita masukin bahannya apa aja. Kita masukin bawang merah sama bawang putih yang udah dihaluskan. Selera ya teman-teman ya, kalau mau pakai bawang bombay boleh ditambahkan bawang bombay. Terus selanjutnya 1 buah telur. Terus pakai lada. Nah, kita masukin garam sama gula secukupnya ya teman-teman. Opsional juga kalau kalian suka bawang goreng, boleh ditambahin bawang goreng di sini. Terus selanjutnya aku mau masukin tepung rotinya. Kita masukin ke sini tepung rotinya. Kita coba aduk dulu ya teman-teman ya, dipasin aja secukupnya. Kalau dirasa kayak udah cukup ya udah, sambil aku aduk-aduk kayak biasa sambil kita ngerumpi-ngerumpi ya teman-teman. Jadi sebenarnya passion itu apa sih Mbak gitu ya. Jadi teman-teman, passion itu adalah gairah untuk kita mencapai sebuah tujuan. Itu katanya KBBI gitu ya. Tapi dari berbagai sumber dan aku bisa mengambil kesimpulan, passion itu adalah ketika kita suka sama suatu hal dan kita itu bisa bertumbuh di sana, bukan cuma sekedar bertahan, tapi kita merasa kalau diri kita itu bisa bertumbuh di sana gitu loh teman-teman. Dan kita itu ketika melakukannya, ketika mengerjakannya itu kita kayak cepet banget waktunya gitu loh. Dan ketika kita tanya sama orang lain gitu kan,
itu tuh juga hal yang bagus dan hal yang positif. Kadang kan kita kan nggak bisa penilaian itu cuma dari diri kita sendiri aja teman-teman gitu ya. Jadi kalian perlu tanya juga sama orang lain kayak jadi gini, aku ngerjain bisnis kayak aku jualan, kayak aku kegiatan aku untuk develop leader macem-macem gitu ya. Sampai pada satu hari lagi di mobil tuh aku gitu ya, sama waktu itu pacar aku ya, masih pacar sama ibu aku. Terus waktu itu pacar aku tuh bilang, teman-teman, Risma tuh suka di Oriflame gitu ya, karena dia tuh suka ngomong di depan banyak orang gitu ya, presentasi kayak gitu dia tuh suka, teman-teman. Nah, jadi aku pun merasa gitu ya bahwa itu tuh adalah passion aku gitu loh teman-teman. Ketika aku suka, memang aku punya passion untuk speak ya, untuk speech tuh aku tuh suka banget. Dan di sana ketika aku speech tuh aku tuh juga nggak suka yang omong kosong gitu loh teman-teman. Aku tuh suka yang ngomong tapi itu juga ngasih impact yang besar, kasih manfaat ke orang lain gitu ya. Makanya aku di sini sekarang membuat video ini gitu ya. No. Sekarang aku di sini bikin video ini gitu ya teman-teman ya, karena aku ngerasa kalau aku udah tahu ya apa passion aku suka ngomong depan banyak orang, aku suka ngobrol sama orang yang dimana omongan aku tuh bisa ada value-nya gitu loh yang bisa diambil, punya impact yang besar dari apa yang aku omongin gitu loh teman-teman. Aku suka ngelakuin. Nah teman-teman, kalau udah ambil dagingnya ya kira-kira segini, sekepalan tangan gini ya teman-teman ya. Terus kita bulet-buletin kayak gini teman-teman, dibuletin boleh pakai 2 tangan ya. Nah terus selanjutnya kita taruh di piring dan kita pipihkan. Boleh pakai tangan, boleh kalau kalian punya tutup toples boleh pakai tutup toples ya, terserah ya mau pakai apa aja boleh, yang penting kalian ratain kayak gini dagingnya bentuknya. Ini bisa kalian masukin ke freezer gitu loh teman-teman, terus kalian goreng-goreng pas anak-anak mau makan atau kalian mau makan, terserah ya. Oke, ini kayak gini udah siap buat kita goreng. Nah sekarang kita mau goreng dagingnya. Panasin dulu teflonnya. Jadi tips dari aku teman-teman, supaya daging ini itu enggak pecah saat kalian goreng, jadi pastiin teflon ini udah kalian panaskan dulu, jadi dalam kondisi yang panas baru dagingnya dimasukin gitu. Nah kalau dirasa teflonnya udah panas kayak gini ya, kita masukin daging yang sudah kita buat tadi. Nah teman-teman, waktu dagingnya masih panas kayak gini, kejunya langsung kita taruh atasnya aja supaya kejunya itu nantinya melted, oke? Nah sekarang kita mau rangkai semuanya teman-teman, sambil aku mau ngobrolin soal apa itu ikigai gitu ya, dan apa hubungannya ikigai dengan passion ini teman-teman. Nah, jadi apa sih ikigai itu gitu ya teman-teman ya? Ikigai itu adalah the purpose of life atau tujuan hidup ya. Kurang lebih ini adalah prinsip yang bikin hidup orang itu jadi lebih bermakna, berharga, dan seimbang. Kayak seakan-akan tuh kayak tiap kamu bangun pagi, kamu tuh udah tahu gitu ya, apa sih yang mau aku lakuin hari ini tuh udah tahu ketika kamu udah menemukan ikigai kamu. Lalu yang menjalani harinya itu dengan penuh sukacita, terus senang. Beda sama orang yang nggak punya tujuan hidup, yang setiap bangun dia bercermin terus dia tanya kenapa ya, dia bingung mau ngapain. Nah jadi teman-teman, pada dasarnya ikigai ini adalah irisan dari 4 diagram Venn. Aku kasih di sini ya. Yang pertama itu adalah apa yang kamu cintai, yang kedua apa yang kamu kuasai, yang ketiga apa yang dunia butuhkan, dan yang keempat apa
apa yang bikin kamu bisa dibayar. Nah, menemukan ikigai artinya kita bisa menemukan titik tengah dari beberapa irisan ini teman-teman gitu ya. Dan keempat hal tadi itu ada dari dirinya kita. Lanjut, coba deh buat kalian ambil notes dan kalian bisa list gitu ya, bikin daftar dari masing-masing hal yang tadi aku omongin, bikin sebebas-bebasnya gitu ya. Anggap ini aja latihan buat kita dan buat diri kita sendiri. Nah, dari sini biar seru teman-teman bisa bayangin gitu ya, dari keempat hal tadi. Yang pertama, sambil aku potong timunnya ya, tipis-tipis aja. Yang pertama teman-teman bisa list gitu ya, apa sih hal yang kalian senangi. Coba teman-teman tulis hal yang kalian senangin itu apa sih. Kalau aku, hal yang aku senangin adalah aku suka traveling, aku suka make up, aku suka meet people, aku suka belajar hal baru gitu ya. Itu adalah hal yang aku sukai. Teman-teman coba list apa hal yang kalian sukai ya. Pause. Teman-teman, kalian list apa yang kalian kuasai gitu ya. Kayak misalnya aku tuh jago dalam berhitung gitu ya, kalau yang jago dalam berhitung. Atau aku tuh jago edit video, atau aku tuh jago bikin video gitu ya. Atau aku tuh jago buat ngatur waktu, atau aku juga jago buat bersosialisasi gitu ya. Teman-teman gak usah fokus ke gimana, tapi fokus aja ke selama ini kamu menjalani hidup itu ke hal apa yang kamu kuasai tadi. Ya teman-teman, sambil aku potong tomatnya ya, kalian bisa list juga gitu ya, apa hal yang bikin orang lain itu mau bayar kamu. Nah, coba deh kamu ingat-ingat ya, hal apa sampai orang itu mau bayar kamu gitu ya. Mungkin kamu pernah ngelakuin apa, kamu pernah dibayar untuk apa, mungkin kamu pernah survei, hal sebagainya kayak gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir adalah sambil aku tata burgernya ya, kita pasang dulu kuenya di sini. Nah, kita udah siapin roti dari burgernya tadi. Sekarang kita mau kasih saus terlebih dahulu. Aku mau kasih saus ke sini. Kalau kalian suka pedas ya silahkan kalian pakai saus yang banyak ya teman-teman ya. Nah, udah kita kasih seladanya, terus kita kasih daging sama keju yang tadi kita udah goreng. Rotenya habis. Nah, terus selanjutnya kita kasih atasnya tomat dan mentimun. Nah, selanjutnya kita kasih mayonnaise di atasnya. Kayak gini. Baunya enak banget. Terus atasnya kita kasih rotinya. Udah jadi burgernya. Nah, teman-teman boleh nyari ikigai ini emang susah gampang ya. Tantangan berikutnya setelah kalian menemukan apa ikigai kalian, irisan dari keempat hal tadi adalah kalian harus mau konsisten menjalani ikigai ini gitu ya. Satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah ikigai ini sifatnya sangat personal gitu ya. Jadi teman-teman gak perlu ngebandingin hidup kamu sama hidupnya orang lain kayak gitu. Nah teman-teman, ini udah jadi burger ala kita. Baunya enak banget teman-teman. Terima kasih ya yang sudah nonton video sadis episode kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di recook. Dan semoga teman-teman bisa segera menemukan passion sekaligus ikigai dari kalian gitu ya, sehingga kalian bisa do what you love and love what you do. Thank you, bye-bye.